Pertarungan sengit terjadi, awalnya Mu Chen tertekan karena kesenjangan antara kelas 3 dengan kelas 5. Namun ketika Mumu melakukan terobosan ke kelas 4, meskipun ada celah akhirnya Mu Chen mampu mendapatkan kemenangan, meskipun tipis. Terungkap, ternyata Qiu Taiyin merupakan orang dari Balai Suantian yang berusaha menjadi orang alam. Mu Chen pun menjadi pemenang, menjadi raja ke-10, kedudukannya sekarang setara dengan Nine Nether. Persiapan pertempuran. Upacara besar pemberian ketuhanan secara bertahap berakhir dengan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak individu kuat di wilayah Daluo berseru kaget pada hasilnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen, yang hanyalah penguasa kelas 3, bisa muncul sebagai pemenang akhir. Seruan itu dipenuhi dengan kecemburuan dan kegembiraan, tetapi tidak memiliki penghinaan yang sebelumnya melimpah. Mu Chen telah menunjukkan kekuatan sejatinya melalui pertempuran di platform untuk pemberian ketuhanan, mengguncang hati setiap individu yang kuat di wilayah Daluo. Kemampuannya dari penguasa kelas 4 dikombinasikan dengan identitasnya sebagai Grandmaster Arai Spiritual tingkat bumi dapat menyaingi orang-orang dari penguasa kelas 5. Bahkan di wilayah Daluo, di mana orang-orang kuat berlimpah, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Dengan demikian, sementara banyak yang iri dengan penganugerahan Mu Chen sebagai penguasa wilayah Daluo ke-10, tidak satupun dari mereka yang tidak puas. Bagaimanapun, kekuatan dan kemampuan dihormati di mana-mana, dan penampilan kekuatan Mu Chen telah mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari banyak individu kuat di wilayah Daluo. Dia bukan lagi pemula yang baru saja tiba di wilayah Daluo, dan baru saja menembus level Sovereign. Selanjutnya, Istana 9 Neter yang mendukung Mu Chen tidak dapat dilihat sama seperti sebelumnya. Mereka adalah kekuatan terlemah di antara kekuatan 9 Tuan, dan karena itu, mereka dibenci dan diabaikan. Tapi sepanjang tahun ini, Istana 9 Neter menguat, dan reputasi mereka tumbuh dari hari ke hari. Yang paling penting, Istana 9 Neter sekarang adalah satu-satunya kekuatan dengan 2 raja di bawah komando wilayah Daluo. Dalam hal ini, Istana 9 Neter juga akan menerima porsi 2 kali lipat dari sumber daya dibandingkan dengan kekuatan tuan lainnya. Dengan dukungan sumber daya yang begitu besar, jelas bahwa Istana 9 Neter akan tumbuh semakin kuat. Di masa depan, kekuatan terkuat di bawah komando wilayah Daluo dapat berubah. Itulah mengapa memprovokasi Mu Chen dan Istana 9 Neter pada saat itu adalah tindakan yang paling bodoh. Pemenang lain dalam upacara pemberian ketuhanan ini adalah Duke of Tianluo City, Qin Zhong, yang telah menerima banyak manfaat juga. Meskipun dia tidak dianugerahi gelar bangsawan, Mandela telah berjanji untuk membantunya dalam terobosannya menjadi penguasa kelas 5 karena usahanya dalam penaklukannya atas wilayah Daluo. Terlebih lagi, jika dia berhasil mencapai tingkat 5 Sovereign, dia akan dikukuhkan sebagai penguasa ke-11 wilayah Daluo setelah perburuan besar. Berkat ini tidak diragukan lagi membuat Qin Zhong sangat bersemangat. Banyak individu kuat lainnya juga mengamatinya dengan iri. Mandela juga telah menjanjikan hadiah bagi mereka yang berjasa dalam perburuan besar. Nilai dari hadiah tersebut menusuk keinginan di dalam hati para bangsawan, serta semua individu kuat di bawah mereka. Semangat seluruh wilayah Daluo terangkat, dan semangat juang mereka terbang tinggi. Melihat ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya secara diam-diam. Taktik Mandela untuk mengarahkan rakyatnya sangat halus. Dia memang satu-satunya penguasa wilayah Daluo. Setelah upacara berakhir, Mu Chen beristirahat dengan tenang di Istana 9 Neter, mencoba menstabilkan energi spiritual yang melonjak tepat setelah dia menerobos ke penguasa kelas 4. Selain itu, dia menggunakan sisa energinya untuk melatih pasukan 9 Neter. Saat Great Hun semakin dekat, Mu Chen bisa merasakan suasana tegang dan serius di sekitar wilayah Daluo. Meskipun wilayah Daluo dapat digambarkan sebagai kekuatan tertinggi di wilayah utara, kekuatan yang sama kuatnya telah dilenyapkan di perburuan besar masa lalu, dihancurkan dan dibagi oleh kekuatan teratas lainnya. Individu yang kuat di bawah kekuatan yang hancur hanya bisa melarikan diri atau bergabung dengan kekuatan lain, dan yang kalah akan menderita cemoohan dan cemoohan kemanapun mereka pergi. Karena itu, perburuan besar sangat penting bagi mereka. Untuk menghindari menjadi SKR tunawisma, mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga untuk memastikan kelangsungan hidup wilayah Daluo dalam perburuan besar. Itulah mengapa seluruh wilayah Daluo membuat persiapan perang selama periode itu. Suasananya berat dan suram, Istana 9 Neter tidak terkecuali.
Meskipun Mu Chen sekarang telah dianugerahi ketuhanan, dia masih memimpin pasukan 9 neter. Melalui perkembangan tahun, skala pasukan 9 neter telah berkembang secara eksponensial. Selain itu, dengan sumber daya yang melimpah untuk budidaya di Istana 9 Neter, pasukan 9 Neter benar-benar bisa dianggap sebagai pasukan yang tangguh. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut prediksi Mu Chen, dia akan membutuhkan kekuatan dari pasukan 9 Neter dalam perburuan besar. Oleh karena itu, dia tidak bisa merasa nyaman dan perlu meningkatkan kompatibilitasnya dengan pasukan ini secepat mungkin. Di tempat latihan yang sangat besar di Istana 9 Neter, pasukan 9 Neter yang dibalut baju besi hitam memenuhi tanah seperti gelombang air. Mereka semua duduk bersila dalam diam. Semangat bertarung gelap mengalir dari tubuh mereka dan berkumpul di udara di atas mereka. Semangat bertarung itu bergerak seperti lautan hitam yang memancar, mengirimkan raungan yang tidak jelas, dan langit dan bumi sepertinya sedikit bergetar. Di depan mereka, di atas patung singa raksasa, Mu Chen duduk bersila. Matanya terpejam saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Semburan energi spiritual ditembakkan dari tubuhnya dan terjun ke lautan yang sangat besar dari semangat juang pasukan 9 Neter. Energi spiritualnya berenang bebas di dalam awan semangat juang. Mu Chen ingin mengendalikan semangat juang itu, jadi dia perlu mencegah kemungkinan penolakan dari semangat juang 9 Neter pasukan. Sebelumnya, kompatibilitas Mu Chen dengan pasukan 9 Neter sangat sempurna. Namun, setelah berurusan dengan Dragon Phoenix Rift dan upacara pemberian ketuhanan, bersama dengan perluasan skala pasukan 9 Neter, kompatibilitasnya jelas memburuk. Dengan waktu di tangan mereka sekarang, dia jelas harus mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kompatibilitas mereka. Mu Chen terus mengembangkan dan memelihara kompatibilitasnya dengan pasukan selama sekitar 4 jam. Saat dia akhirnya membuka matanya, dia melihat pasukan 9 Neter seperti laut hitam. Di atas mereka di langit, semangat juang mereka yang padat seperti awan hitam tebal. Lolong tak jelas bergema seperti petir, menakutkan hati orang. Mungkin kekuatan seorang prajurit 9 Neter pasukan tidak akan ditakuti oleh Mu Chen, tetapi semangat juang gabungan mereka bahkan bisa membuat Mu Chen merasa tertekan. Menurut prediksi Mu Chen, sebagai penguasa kelas 4, ditambah dengan semangat juang dari pasukan 9 Neter, bahkan penguasa kelas 5 yang berpengalaman dapat dengan mudah dikalahkan olehnya. Sementara pasukan 9 Neter kuat, masih ada perbedaan besar antara mereka dan tentara Daluotian. Mu Chen menghela nafas saat dia mengamati pasukan 9 Neter. Meskipun pasukan 9 Neter semakin kuat, masih ada celah besar dalam kekuatan antara mereka dan pasukan terkuat di wilayah Daluo, tentara Daluotian. Namun, karena kekuatan tentara Daluotian, Mu Chen mengerti bahwa mengendalikan semangat juang mereka bukanlah hal yang mudah. Mu Chen menduga bahwa bahkan komandan tentara Daluotian, Huo Meier, akan kesulitan mengendalikan semangat juang mereka dengan sempurna. Tentara Daluotian terdiri dari beberapa ribu individu tingkat sovereign. Jika semangat juang mereka yang menakutkan bisa dikendalikan, mungkin hanya Mandela dan 3 raja yang bisa menekan mereka. Mungkin sudah waktunya bagi pasukan ini untuk melakukan bagian mereka dalam perburuan besar, Mu Chen berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Dalam perburuan besar, kekuatan individu tidak akan signifikan, kecuali seseorang sekuat 3 raja. Jika tidak, tidak ada orang yang bisa membalikkan keadaan pertempuran. Dengan demikian, kekuatan gabungan pasukan diperlukan untuk mengubah hasil perang. Kita tidak bisa lengah dalam perburuan hebat ini. Mu Chen mendongak, dan menatap keluar istana 9 Neter, dia tidak bisa menahan nafas. Dia bisa merasakan atmosfer berubah di wilayah Daluo saat perburuan besar semakin dekat. Pasukan di bawah komando para bangsawan berlatih setiap hari, dan aura haus darah mereka bisa dirasakan bahkan dari jauh. Bahkan 9 Neter telah mengasingkan diri untuk pelatihan dan kultivasi, dan banyak urusan istana 9 Neter jatuh ke pundaknya. Untungnya, Tang Bing, pengurus rumah tangga, datang untuk menyelamatkan. Jika bukan karena bantuannya, Mu Chen pasti akan berpikir untuk melarikan diri. Tapi bisa dilihat dari situasi ini betapa kejamnya perburuan besar itu. Bahkan wilayah Daluo penuh dengan bahaya, karena tidak ada yang bisa menjamin keberadaan wilayah Daluo di wilayah utara setelah perburuan besar. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen tenggelam dengan berat. Meskipun dia telah menyinggung cukup banyak orang di wilayah Daluo dalam setahun terakhir,
dia memang menerima perlindungan mereka, yang menyebabkan peningkatan kemampuannya yang cepat. Karena itu, dia berterima kasih kepada wilayah Daluo. Belum lagi Mandela adalah dominator wilayah Daluo. Mu Chen memiliki perasaan yang cukup baik terhadap ratu kecil ini, yang benar-benar menggemaskan tetapi kejam di dalam. Bagaimanapun, dia benar-benar telah banyak membantu Mu Chen sepanjang tahun. Yang terpenting, tentu saja, adalah bahwa Mu Chen tidak merasa diperlakukan sebagai subjek oleh Mandela. Hubungan mereka telah melampaui status masing-masing sampai batas tertentu. Jadi jika wilayah Daluo dihancurkan dan dibagi dalam perburuan besar yang akan datang, itu akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan Mu Chen. Sepertinya saya harus melakukan yang terbaik. Mu Chen tertawa getir. Mengingat hubungannya yang buruk dengan Xuan Tianhou, Liu Tiandao tidak akan membiarkannya pergi begitu saja jika wilayah Daluo menghilang. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu dengan lambaian tangannya, dia akan memerintahkan pasukan 9 meter untuk melanjutkan pelatihan mereka. Bas, tapi saat telapak tangannya turun, dia melihat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok berdebu dan mungil muncul dari ruang yang berfluktuasi. Sosok itu melambaikan tangannya, dan 10 toples pualam terbang menuju Mu Chen. Saat toples pualam terbang, suara kekanak-kanakannya dipenuhi dengan kebencian dan bergema saat dia berkata, "Ini, ambil 10 esensi darah binatang ilahi Anda." Sial, untuk mengumpulkan semuanya untukmu, aku harus pergi ke setiap pelelangan besar di North Territory. Petik 2. Cairan Dewa Spiritual. Saat guci pualam terbang langsung ke arah Mu Chen, dia dengan cepat menangkapnya dengan tangannya. Dia menatap esens darah yang terkandung di dalam toples pualam. Ada beberapa warna berbeda yang diwakili, tetapi tanpa kecuali, semuanya mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni dan kuat. Ini membuat Mu Chen melamun sejenak, sebelum dia mengangkat kepalanya sekali lagi. Melihat ruang bengkok di depannya, Mandela berdiri di sana di udara. Dia saat ini terlihat sedikit tegang saat bepergian. Ketika dia melihat tatapan Mu Chen ke arahnya, dia menggerakkan bibir kecilnya dengan cepat. Mu Chen, yang sekarang memegang 10 guci pualam itu, tidak dapat menahan ekstasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini tempayan dari esensi darah binatang suci? Apakah Anda mendapatkannya dari situs lelang? Petik 2. Duh, maukah kau menyuruhku berkeliling dan menemukan makhluk suci ini, lalu membunuh mereka satu persatu? Apakah Anda berpikir bahwa binatang dewa ini adalah anjing dan kucing liar di jalanan yang bisa dibunuh dengan satu langkah? Petik 2. Mandela memutar matanya ke arah Mu Chen, lalu berkata, untuk mendapatkan esens darah binatang ilahi, saya harus menggunakan banyak tetesan cairan spiritual sovereign. Lebih lanjut, para penjual di lelang itu hanya menjualnya kepada saya dengan harga diskon, karena saya adalah dominator Daluo. Orang lain tidak bisa membelinya, bahkan dengan jumlah tetesan cairan spiritual sovereign yang cukup. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia secara alami memahami bahwa esensi darah binatang ilahi yang dia butuhkan tidak mudah diperoleh sama sekali, karena bahkan beberapa dari binatang ilahi di antara mereka memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam catatan binatang. Oleh karena itu, esensi darah binatang ilahi dari kelas ini umumnya dianggap sangat langka, membuatnya sangat mahal. Jadi, mengumpulkan harta sebanyak itu sangatlah sulit. Para penjual di pelelangan hanya menjual esens darah hewan ilahi ke Mandela karena dia adalah penguasa bumi dari tanah ini. Jika Mu Chen menjadi orang di pelelangan, dia mungkin tidak bisa membeli sedikit pun. Terima kasih banyak, Mandela. Mu Chen mengucapkan terima kasih dengan cukup tulus. Untuk menyelesaikan misi ini, dia meminta Mandela untuk mengumpulkan esens darah binatang ilahi untuknya. Situasi ini saja secara mencurigakan mirip dengan pemerasan, karena, sampai batas tertentu, sebagai warga wilayah Daluo, dia seharusnya menyelesaikan masalah untuk Mandela, bukan mengedepankan kondisinya sendiri kepadanya. Namun, Mandela tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Sebagai gantinya, dia dengan senang hati menggunakan energi dan kekayaannya untuk mencari esensi darah binatang ilahi atas namanya. Ini bisa ditebak dari penampilan Mandela yang mengalami kesulitan bepergian dan ketidakhadirannya baru-baru ini. Selama ketidakhadiran ini, dia mungkin pergi ke setiap lokasi lelang besar di seluruh wilayah utara untuk mencari esensi darah binatang suci. Tindakannya, tanpa ragu, membuat Mu Chen merasa sangat tersentuh. Wajah kecil Mandela awalnya tidak senang, karena dia terus-menerus berlarian beberapa hari terakhir ini. Namun,
Setelah mendengar ucapan terima kasih Mu Chen yang tulus, ekspresi wajahnya menjadi sedikit tidak wajar. Di wilayah Daluo, semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat, karena identitasnya. Oleh karena itu, percakapan normal mereka tidak akan pernah seperti bagaimana Mu Chen memperlakukannya. Ketika Mu Chen berbicara dengannya, dia tidak menganggapnya sebagai dominator wilayah Daluo, tetapi sebagai teman yang sederhana. Keintiman ini membuatnya merasa nyaman. Faktanya, mungkin justru karena perasaan inilah dia bersedia untuk mengabaikan beberapa pelanggaran Mu Chen terhadapnya. Terlepas dari itu, Mandela sangat bangga, jadi dia jelas tidak akan pernah menunjukkan emosi lain saat ini. Ketika wajah kecilnya diluruskan dengan benar, dia berkata dengan nada bisnis, sebagai dominator, saya secara alami menepati janji. Anda telah membantu saya menyingkirkan ular di rumput ini, Ku Itain. Ini adalah hadiahmu untuk itu. Petik 2. Mu Chen tersenyum, tidak berniat untuk berdebat dengan dominator yang sombong. Dia bertanya, lalu, apa yang terjadi dengan masalah tentang Qiu Tain? Berbicara tentang ini, wajah kecilnya sedikit tenggelam. Seperti yang kuduga, Balai Tianxuan telah memasukkan cukup banyak mata-mata di wilayah Daluo. Qiu Tain hanyalah salah satunya. Dia menumpahkan daftar mereka kepada kami, jadi kami hanya perlu mengikuti petunjuk untuk menyingkirkan orang-orang yang mencurigakan ini secepat mungkin. Mu Chen hanya mengangguk, tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu masalah ini. Ditambah lagi dengan kemampuan Mandela, dia seharusnya bisa menyelesaikan sendiri masalah ini dengan sempurna. Mu Chen memandang ke arah Mandela dan bertanya, masih ada sekitar 2 bulan sebelum The Great Hun. Bisakah Anda menjelaskan The Great Hun kepada saya? Saat ini, saya adalah warga negara wilayah Daluo, jadi saya ingin membantu jika memungkinkan. Petik 2. Meskipun dia telah mendengar tentang perburuan hebat berkali-kali, dia masih belum memahami detail spesifiknya. Mandela melirik Mu Chen, lalu meregangkan punggungnya dengan malas. Beranjak untuk duduk di sebelah Mu Chen, dia berkata, sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Perburuan hebat hanyalah perang kejam dari survival of the fittest. Meskipun North Territory memiliki banyak pasukan top, pada kenyataannya, situasi ini hanya seperti sekawanan serigala yang hidup berdampingan, alih-alih memiliki harimau untuk memimpin kelompok binatang. Petik 2. Dan perburuan hebat terjadi karena beberapa serigala ingin menjadi harimau. Mu Chen bertanya, matanya berbinar. Di dunia ini yang paling pasti tidak kurang adalah ambisi, kata Mandela jorok. Hanya setelah menyatukan wilayah utara, seseorang dapat menonjol dan kemudian menjadi tuan di 1000 dunia besar. Ini adalah aturan tak tertulis dari wilayah utara. Tidak diketahui kapan itu diturunkan. Namun, begitu aturan dibuat, tidak ada yang bisa melanggarnya, karena siapapun yang melanggar hukum otomatis akan dianggap musuh dari semua kekuatan lain. Petik 2. Dia melanjutkan penjelasannya. Jadi, perburuan hebat telah diwariskan setiap generasi. Namun, hingga saat ini, masih belum ada penampakan harimau. Namun, menurutku harimau mungkin muncul kali ini. Petik 2. Mu Chen, yang sedikit terkejut dengan kata-kata terakhirnya, menatap Mandela dan bertanya, mengapa? Apakah Anda tahu lokasi The Great Hun? Mandela bertanya, memiringkan kepalanya. Mu Chen terkejut sedikit, lalu dengan cepat menganggukkan kepalanya, menjawab, Meteor Fall Battlefield. Meteor Fall Battlefield adalah tanah terlarang di wilayah utara. Dikatakan bahwa, di zaman primordial, ketika suku-suku dari daratan luar menyerang 1000 dunia besar, mereka telah bertempur hingga mencapai tepi wilayah utara. Di sanalah, di tempat itu, perang seperti perang dilancarkan ke benua super ini. Saat ini, medan pertempuran Meteor Fall adalah salah satu lokasi perang kuno itu. Pada saat itu, ada banyak orang kuat yang telah jatuh di sana. Oleh karena itu, orang kemudian menamakan tempat ini Meteor Fall Battlefield. Nama itu menandakan pengorbanan yang kejam saat itu. Medan perang Meteor Fall juga memiliki reputasi yang cukup keras, yang menarik banyak orang yang berkuasa dan kaya untuk berdatangan ke daerah tersebut. Namun, di antara mereka yang mencoba berburu harta karun di antara kekayaan itu di Meteor Fall Battlefield, hanya sedikit yang berhasil keluar hidup-hidup pada akhirnya. Ini karena ada terlalu banyak orang kuat yang jatuh di medan pertempuran Meteor Fall, membuat kekuatan spiritual di sana berkembang pesat, seperti gunung berapi yang meletus, yang kadang-kadang meletuskan angin topan energi spiritual, sehingga bahkan orang-orang kuat tingkat Earthly Sovereign sangat takut akan hal itu. Oleh karena itu,
dengan semakin banyak pemburu harta karun yang masuk, tanpa kembali keluar, Meteor Fall. Battlefield telah menjadi tanah yang sangat berdarah dan terlarang. Benar, ini adalah Meteor Fall Battlefield. Mandela perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, di zaman kuno, pernah ada beberapa orang kuat tingkat penguasa bumi yang telah jatuh di sana, dan tujuan akhir perburuan hebat terhubung ke penguasa bumi yang jatuh ini. Mu Chen membeku. Apakah Anda tahu tentang cairan dewa spiritual? Mandela bertanya sekali lagi. Mu Chen, yang tertegun, menggelengkan kepalanya. Ketika orang kuat penguasa bumi telah jatuh, laut berdaulatnya akan cuaca seiring berjalannya waktu. Ketika laut berdaulatnya telah lapuk sampai akhir, itu akan disempurnakan menjadi cairan dewa spiritual, menjadikannya esensi terakhir dari orang kuat penguasa bumi. Mandela dengan ringan menjilat bibir kecilnya. Saat dia berbicara tentang cairan dewa spiritual, mata emasnya memiliki sekilas rasa haus dan keinginan. Jenis cairan dewa spiritual ini sangat bermanfaat bagi kita yang telah mencapai tingkat penguasa bumi. Namun, angin topan energi spiritual yang meletus di medan pertempuran Meteor Fall sangat menakutkan. Hanya pada waktu-waktu khusus badai akan melemah, dan dalam periode waktu inilah The Great Hunt diadakan. Petik 2. Paviliun Ilahi telah mengalami perburuan besar 5 kali, dan mereka selamat dari perang. Oleh karena itu, penguasa Paviliun Ilahi sekarang dapat dianggap sebagai orang yang telah memperoleh cairan dewa spiritual paling banyak di antara semua penguasa dari semua kekuatan teratas di wilayah utara. Menurut apa yang saya tahu, level pria itu saat ini berada di puncak kelas Lower Earthly Sovereign. Dia bahkan mungkin sudah mencapai kelas penguasa bumi atas. Jika dia berhasil mendapatkan cairan dewa spiritual sekali lagi, kemungkinan besar dia akan menyelesaikan terobosannya untuk naik ke kelas penguasa bumi atas. Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam, sebelum melanjutkan. Jika bukan karena dia, para penguasa istana Netherworld dan kekuatan top lainnya mungkin juga memiliki kemungkinan seperti itu. Dengan wajah berat, Mandela menambahkan, jika ada yang memiliki kekuatan penguasa bumi atas, maka hampir tidak ada orang dari wilayah utara yang bisa menghentikannya. Di masa depan, orang itu akan menjadi harimau, sehingga mempersatukan wilayah utara. Petik 2. Upper Earthly Sovereign. Mu Chen mengerutkan kening, karena tingkat kelas ini jauh dan tidak dikenalnya. Mandela memandang Mu Chen tanpa daya, lalu menjelaskan, penguasa bumi secara alami juga memiliki klasifikasi alam. Kami membaginya menjadi 3 alam, penguasa bumi bawah, penguasa bumi atas, dan penguasa bumi lengkap. Di 3 alam ini, ada jarak yang mengerikan di antara tiap level. Saat ini, semua penguasa kekuatan teratas di wilayah utara berada di level penguasa bumi yang lebih rendah. Setelah penguasa Paviliun Ilahi menyelesaikan terobosannya, dengan bantuan perburuan hebat kali ini, maka itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Mata Mu Chen menjadi bermartabat. Jadi, ini adalah dunia penguasa bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa, di antara alam penguasa bumi, ada perbedaan mengerikan yang tak terduga. Dari kata-kata Mandela, dia juga bisa mengerti betapa menariknya cairan dewa spiritual bagi penguasa bumi. Sumber perang kejam, perburuan hebat, mungkin saja cairan dewa spiritual sepenuhnya. Aku ingin tahu di level mana kakek Luo Li dari penguasa bumi. Mu Chen tiba-tiba memiliki pikiran ini, mengingat Luo Tianshen, yang dia temui di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, berdasarkan perkiraannya, Luo Tianshen mungkin hanya sedikit lebih kuat dari Mandela. Perburuan hebat, kali ini, mungkin saja yang paling menggetarkan jiwa dalam sejarah. Mandela tersenyum lembut, mengangkat wajah kecilnya, matanya yang besar dan keemasan tidak menunjukkan satu pun tanda ketakutan. Sebaliknya, hanya ada semangat juang mendidih yang bersinar di dalam diri mereka. Kemudian, melihat ke langit di kejauhan, bibir kecilnya melengkung. Mari kita lihat, siapa yang bisa menembus perburuan besar kali ini. Tubuh pemadaman darah ilahi. Di atas singa batu di tempat latihan itu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia melihat Mandela. Dia berada di bawah matahari, dan matanya saat ini dipenuhi dengan semangat juang seorang maniak pertempuran. Tak menyangka dominator berpenampilan Lolita ini ternyata punya gen-gen gila. Di mana pasukan lain menghindari perburuan besar, Mandela menyambutnya seperti tempat berburu yang dia inginkan. Namun, pasukan teratas lainnya bukanlah anak domba kecil yang bisa ditangani dengan mudah. Keberadaan mereka yang kuat sangat berbahaya sehingga mereka bisa membuat seluruh wilayah utara gemetar dengan tindakan mereka.
Mu Chen memutar mulutnya. Meskipun perburuan hebat belum ada di sini, dia sudah bisa merasakan bau yang kental dan berdarah. Dalam perburuan besar kali ini, manakah dari kekuatan teratas yang akan dibagi dan ditaklukkan oleh kekuatan teratas lainnya? Tidak peduli pihak mana yang keluar sebagai pemenang, hasilnya pasti akan menyebabkan kekacauan besar di wilayah utara. Ini karena wilayah dan sumber daya dari kekuatan puncak manapun sudah cukup untuk membuat orang menjadi hijau dengan rasa iri. Namun, antusiasme panik di mata Mandela tiba-tiba terkendali. Mata emasnya melihat ke arah Mu Chen ketika tanpa peringatan, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu istana surgawi kuno? Tiba-tiba mendengar nama ini, tubuh Mu Chen bergetar, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Merasa sedikit liar dengan kegembiraan, dia melihat ke arah Mandela sementara detak jantungnya meningkat tanpa henti. Tujuan aslinya ketika dia mengikuti 9 neter ke benua Tianluo tepatnya adalah Istana Surgawi Kuno. Ini karena di Istana Surgawi Kuno, ada halaman abadi yang dapat membuat tubuh abadi matahari besarnya berevolusi lagi. Sepertinya alasan Anda datang ke benua Tianluo adalah karena Istana Surgawi Kuno. Mandela tersenyum. Dia melirik ke arah Mu Chen dan menambahkan, jangan repot-repot, kamu memiliki tubuh agung matahari yang tidak mati, jadi secara logis kamu seharusnya sudah memiliki beberapa informasi tentang ini. Dan Istana Surgawi Kuno memang memiliki apa yang Anda inginkan. Petik 2. Mata Mu Chen tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan bahkan napasnya cepat. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi informasi ini untuk pertama kalinya. Meskipun dia masih belum jelas tentang apa sebenarnya Istana Surgawi Kuno, jawaban ini menegaskan bahwa hal yang dia inginkan memang ada di benua Tianluo. Melihat Mandela, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Anda tahu di mana Istana Langit Kuno? Bibir merah kecil Mandela melengkung, dan dia berkata, Istana Surgawi Kuno memang tersembunyi di benua Tianluo, tapi tidak ada yang tahu di mana itu. Berdasarkan spekulasi saya, itu harus menjadi ruang independen yang disegel menggunakan cara besar. Petik 2. Bahkan kalian yang telah mencapai kelas Earthly Sovereign tidak dapat mendeteksinya. Mu Chen bertanya dan mengerutkan kening. Sambil menggulung matanya, Mandela menjawab, Istana Surgawi Kuno, bahkan di zaman primordial, adalah kekuatan terkenal di dunia 1000 besar, dan penguasa istana adalah tuan yang tak terkalahkan. Menurutmu apakah segel yang dipasang oleh orang yang begitu kuat sebelum kejatuhannya dapat dideteksi hanya oleh penguasa bumi? Petik 2. Mu Chen tertawa malu-malu sambil merasa kagum di dalam hati, selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia ini. Meskipun kami tidak dapat mendeteksi keberadaan Istana Surgawi Kuno, di medan pertempuran Meteor Fall pernah ada orang yang kuat dari istana di zaman primordial yang jatuh. Tepat di sana, saya pikir beberapa informasi yang terkait dengan Istana Surgawi Kuno dapat ditemukan di sana. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Meskipun informasi ini hampir tidak dapat dilihat, itu tetaplah informasi. Setidaknya ini akan lebih baik daripada mencoba menemukan istana tanpa tujuan. Tujuan utamanya datang ke benua Tianluo adalah untuk mendapatkan halaman abadi lainnya. Ini karena Mu Chen tahu bahwa jika dia benar-benar ingin memulai perjalanan untuk menjadi master yang tak tertandingi, halaman abadi pasti akan memberikan dukungan yang sangat besar. Pada hari dia bisa mengembangkan tubuh agung matahari yang tidak mati menjadi tubuh abadi primordial, dia benar-benar akan memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi orang terkenal di dunia 1000 besar. Ketika saat itu tiba, apakah itu klan Dewa Luo atau klan misterius milik ibunya, dia tidak akan pernah takut pada mereka lagi. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke medan pertempuran Meteor Fall ini, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang Istana Surgawi Kuno atau tidak pada akhirnya, dia masih harus mencobanya untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Dalam 2 bulan yang tersisa, saat Mu Chen melatih pasukan 9 neter, dia juga memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk berkultivasi. Perburuan besar akan melibatkan pasukan teratas di seluruh wilayah utara, jadi skala perang ini pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun Mu Chen sudah dianggap memiliki kekuatan tingkat tinggi di wilayah Daluo, dia mengerti bahwa kekuatannya hampir tidak cukup dalam perang sebesar perburuan besar. Begitu perang dimulai, bahkan Mandela mungkin tidak bisa mengurus semua orang. Oleh karena itu, dia harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan tingkat kekuatannya sebelum perburuan besar dimulai. Melihat saat dia baru saja menerobos ke kelas 4 Sovereign beberapa waktu yang lalu, energi spiritual di tubuhnya baru saja mulai stabil. Rupanya,
itu tidak cocok untuk tanpa henti mempengaruhi energi spiritualnya lagi, maka metode lain diperlukan untuk meningkatkan level kekuatannya. Misalnya, mengolah kitab suci naga Phoenix. Area dalam dari Istana 9 Neter. Mu Chen duduk bersila di samping kolam batu kosong. Menatap kolam batu, 10 guci pualam muncul di depannya dengan jentikan jarinya. Ada pola cahaya bersinar di permukaan toples pualam. Ini adalah segel sederhana yang digunakan untuk menyegel esensi darah binatang ilahi di dalamnya. Jika tidak, kekuatan spiritual mereka yang mengamuk akan langsung meletus. Menatap 10 guci pualam ini, wajahnya tampak sedikit tertunduk. Meskipun ia memperoleh tubuh naga Phoenix yang legendaris di Rift Naga Phoenix, ia dengan jelas memahami bahwa tubuh naga Phoenix hanyalah tahap awal. Ini hanya bisa membuat tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat, dan untuk mencapai tingkat Phoenix naga asli, dia harus melalui kultivasi yang sangat keras. Dan sekarang adalah langkah pertama. Mu Chen melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang tidak kuat, namun, siapapun bisa tahu ada kekuatan yang menakutkan di dalam tubuh ramping itu. Ada simbol naga Phoenix asli di dada dan punggungnya. Mu Chen menunduk, melihat simbol Phoenix asli naga asli, dan menyentuhnya dengan lembut dengan telapak tangannya. Itu bukan hanya simbol yang dilukis. Mereka memberikan perasaan aneh saat hidup. Dari kitab suci naga Phoenix, mengolah tubuh naga Phoenix secara terpisah menjadi 3 tahap. Tahap pertama mengaktifkan roh asli, tahap kedua membentuk bentuk, dan tahap ketiga adalah realisasi naga dan Phoenix. 2 simbol di dada dan punggung Mu Chen harus disebut roh naga nyata Phoenix asli. Ini karena simbol tersebut berisi jejak roh nyata naga nyata Phoenix asli yang tersisa. Pada tahap ini, banyak esens darah binatang ilahi diperlukan untuk mengaktifkan roh Phoenix asli naga asli, kemudian memberi Mu Chen kekuatan yang lebih kuat. Ketika roh Phoenix asli naga nyata diaktifkan sepenuhnya, bentuk formasi tahap bisa dicapai. Mencapai langkah ini, simbol Phoenix asli naga asli kemudian dapat dihapus dari belenggu tubuh fisik, terlebih lagi, membangkitkan kekuatan milik naga nyata Phoenix asli. Dan tahap ketiga, hanya melihat namanya saja, orang bisa menebak apa artinya. Apa yang diinginkan Mu Chen saat ini adalah tahap pertama, aktivasi roh yang nyata. Ho, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Dia sudah berhenti menatap simbol itu. Tanpa ragu-ragu, dia menjentikkan jarinya, dan cahaya spiritual melesat, langsung memecahkan stoples pualam. Jatuh. Dengan pecahnya stoples pualam, beberapa tetes darah merah tua, esensi darah kental langsung jatuh dari langit. Saat kecepatan mereka meningkat, suara ombak yang memercik terdengar. Esens darah jatuh ke kolam batu besar. Esens darah mulai berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, dan dalam waktu singkat, blood essence menjadi genangan darah yang berdesir di dalam kolam batu. Energi spiritual yang mengamuk dan bau darah yang kental tiba-tiba melayang dari kolam. The Blood Essence memang luar biasa sombong. Setelah tumpah, tiba-tiba merusak kolam batu. Untungnya, Mu Chen telah mempersiapkan ini sebelumnya. Kolam batu dibuat dengan bahan khusus dan tidak hancur oleh korosi esens darah. Itu memang esensi darah dari Primordial Hydra. Melihat genangan darah yang meronta-ronta, dia tidak bisa menahan nafas. Beberapa tetes blood essence sudah cukup untuk menjadi genangan darah. Primordial Hydra ini memang pantas mendapatkan peringkatnya di daftar binatang ilahi. Esensi darah dari binatang ilahi ini tidak mengalami penyempurnaan, oleh karena itu penuh dengan kekuatan ofensif seperti yang dibutuhkan Mu Chen. Hanya esensi darah binatang ilahi primitif yang bisa mengaktifkan roh Phoenix asli naga asli. Namun, prosesnya sangat menyakitkan. Mu Chen memandangi genangan darah yang meronta-ronta saat tinjunya perlahan mengepal. Selanjutnya, tanpa ragu-ragu, dia melompat langsung ke kolam merah darah. Celepuk, darah segar memercik keluar saat Mu Chen duduk bersila di kolam darah dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, kolam darah meronta-ronta, membentuk pusaran merah darah, dan sumber pusaran itu adalah Mu Chen. Mendesis. Seolah-olah suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya mendesis di genangan darah. Saat darah meronta-ronta, itu tiba-tiba berubah menjadi banyak miniatur hidra merah darah yang dengan ganas menggigit tubuh Mu Chen. Mu Chen gemetar kuat, dan rasa sakit yang hebat membuat wajahnya menjadi pucat. Namun, rasa sakit yang hebat tidak cukup untuk menghancurkan Mu Chen. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengubah segelnya untuk memulai aktivasi kitab suci naga Phoenix. Saat kitab suci naga Phoenix diaktifkan,
simbol di dada dan punggung Mu Chen juga mulai bersinar dengan cahaya spiritual. Tampaknya teriakan bernada rendah dari naga dan burung phoenix terdengar, dan kemudian miniatur Hydra langsung hancur menjadi garis darah yang mengalir dari kulit Mu Chen sebelum akhirnya dimakan oleh simbol phoenix asli naga asli. Meskipun esens darah dari primordial Hydra sombong, dibandingkan dengan roh naga phoenix asli, itu jelas berada di tingkat yang lebih rendah. Namun, Mu Chen tahu bahwa tubuh pemadaman darah dewa baru saja dimulai. Binatang ilahi humanoid, guyuran. Di dalam kolam batu, air merah darah terus terbalik, membentuk ular berkepala 9 yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka mencambuk rahang mereka ke arah Mu Chen, mengungkapkan sifat mereka yang sangat ofensif. Setelah dihadapkan dengan reaksi ini, dari esensi darah ular berkepala 9, simbol phoenix nyata naga asli di tubuh Mu Chen mengeluarkan teriakan yang jelas dari naga dan burung phoenix, seolah-olah diprovokasi. Kemudian, suara itu menghancurkan semua ular berkepala 9 menjadi beberapa bagian, yang kemudian diserap ke dalam simbol naga phoenix. Saat esensi darah ular berkepala 9 menyembur terus-menerus, simbol naga phoenix di dada dan punggung Mu Chen tampaknya secara bertahap berubah menjadi lebih cerah. Tapi, pada saat itu, rasa sakit tajam yang tak bisa dijelaskan pecah di dalam tubuh Mu Chen. Rasa sakit yang tajam menyebabkan wajah Mu Chen menjadi pucat seketika. Ini karena ular berkepala 9 telah menyerbu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya tanpa pengekangan. Esensi darah dari jenis binatang ilahi ini sangat kejam dan ofensif. Namun, Mu Chen tidak bisa menahannya dengan paksa, karena itu juga akan mempengaruhi aktivasi roh sejati. Jika gagal, dia tidak akan bisa tanpa malu-malu meminta Mandela untuk mengumpulkannya lagi. Sial, Mu Chen tidak bisa menahan kutukan. Jika ini terus berlanjut, dia takut esensi darah ular berkepala 9 akan membuat kekacauan di dalam tubuhnya. Hanya pada saat itulah dia benar-benar mengerti betapa rumitnya mengolah kitab suci naga phoenix. Tapi, dia baru saja mulai memurnikan esensi darah binatang ilahi pertama. Jika dia tidak bisa menahan ini, bagaimana dia bisa menahan penyiksaan dari sisa 9 esensi darah binatang ilahi? Mu Chen mengerutkan kening, tatapannya berbinar cepat, saat dia memikirkan cara untuk mengatasi rintangan ini. Tatapannya terus bersinar, saat dia membuat senyum dingin dengan sudut mulutnya. Esens darah ular berkepala 9, kamu pikir kamu galak, ya. Tapi, sayangnya, tubuhku memiliki sesuatu yang lebih ganas di dalamnya. Mu Chen sedikit menutup matanya. Kemudian, dengan niat dari pikirannya, tubuh bagian dalamnya memancarkan cahaya keemasan yang gelap. Di dalam pembuluh darahnya, untaian cahaya keemasan gelap menyapu. Kemudian, tangisan naga dan burung phoenix bergema di seluruh tubuhnya. Ini adalah esensi darah naga phoenix. Tubuh Mu Chen menyerap sejumlah besar dari Dragon Phoenix Blood Essence, memungkinkannya untuk mengolah tubuh Dragon Phoenix. Oleh karena itu, tubuhnya sekarang juga mengandung sedikit kehadiran naga asli dan burung phoenix asli. Meskipun peringkat ular berkepala 9 primordial dalam catatan binatang ilahi tidak dianggap rendah, itu jelas dari kelas yang lebih rendah dari binatang ilahi yang berdaulat dari naga sungguhan dan burung phoenix sungguhan, yang menempati peringkat teratas. Oleh karena itu, ketika cahaya keemasan mulai menyebar, dan tangisan naga dan phoenix bergema, esensi darah ular berkepala 9, yang masih mendatangkan malapetaka di tubuh internal Mu Chen, bereaksi, seolah-olah itu melawan sombong musuh. Dimanapun sinar keemasan menyelimuti, esensi darah ular berkepala 9 segera bubar. Akhirnya, di bawah pengejaran Mu Chen, mereka semua diserap oleh simbol naga phoenix yang terletak di dada dan punggungnya. Dengan bantuan dari Dragon Phoenix Blood Essence, kondisi Mu Chen mulai meningkat pesat. Dia mulai memulihkan fokusnya, memungkinkan dia untuk menyerap esensi darah ular berkepala 9 dengan kemampuan terbaiknya. Proses penyerapan ini berlangsung selama 4 hari. Dalam 4 hari ini, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang perlahan bangkit kembali di dalam darah dan otot dada dan punggungnya. Kemudian, pada malam hari keempat, air di kolam batu tersebut berangsur-angsur mengering. Ketika kolam benar-benar habis, Mu Chen menjentikkan jarinya. Kali ini, 2 botol pecah menjadi beberapa bagian pada saat bersamaan, melepaskan beberapa tetes esensi darah. Itu, kemudian menjadi aliran air darah yang mengalir yang menutupi kolam batu dan Mu Chen. Mu Chen duduk di dasar kolam batu bersila, setiap inci tubuhnya diam.
Simbol naga Phoenix di dada dan punggungnya semakin terang. Simbol asli mulai terlihat hidup, karena semakin banyak esensi darah binatang ilahi yang dicurahkan. Kemudian, untaian sinar darah perlahan-lahan terjalin di permukaan tubuh Mu Chen, menutupinya sedikit demi sedikit. Dalam setengah bulan berikutnya, Mu Chen tidak pernah meninggalkan kolam batu. Karena semakin banyak esens darah binatang ilahi dijatuhkan, bau darah membentuk sinar darah yang melesat ke langit, menyebabkan banyak kekacauan di dalam istana 9 Neter. Gejolak ini bahkan membuat was-was 9 Neter yang tengah mengasingkan diri. Dia dengan cepat bergegas ke kolam batu. Setelah serangkaian pengamatan, yang menunjukkan bahwa Mu Chen tidak menghadapi kecelakaan atau bahaya apapun, dia menghela nafas lega, lalu memerintahkan wilayah itu untuk ditutup. Orang ini terlalu sembrono. 9 Neter berdiri di luar kolam batu, memandang Mu Chen, yang sedang berkultivasi di dasar kolam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan keributan semacam ini, akibat dari kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki orang yang menjaga sekelilingnya? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Meskipun 9 Neter menyalahkan Mu Chen, dia menghentikan kultivasinya untuk sementara waktu, segera duduk dengan menyilangkan kaki. Dia sepenuhnya siap untuk tinggal di sini untuk melindungi Mu Chen. Ketika 9 Neter duduk, barulah dia menyadari ekstremitas energi spiritual kekerasan yang terkandung di dalam air darah di kolam batu. Ekspresinya berubah, mengungkapkan keterkejutan di matanya yang indah. Apa yang dikultivasikan oleh orang ini yang membutuhkan begitu banyak jenis esensi darah binatang suci? Hati 9 Neter sedikit bergetar, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Meskipun esensi darah binatang ilahi memiliki fungsi untuk memperkuat tubuh seseorang, itu masih cukup sombong, membuatnya sulit untuk diserap. Selain itu, Mu Chen bermaksud untuk menyerap 10 jenis esensi darah binatang ilahi secara bersamaan. Setelah jenis esensi darah binatang ilahi mulai menolak satu sama lain, maka pasti akan ada masalah. Namun, kekhawatirannya tidak berlangsung lama, karena dia samar-samar bisa mendengar tangisan naga dan burung phoenix yang datang dari tubuh Mu Chen. Hatinya mulai bergetar lagi. Sebagai bagian dari klan 9 burung Neter, terutama sekarang dia telah berevolusi menjadi 9 burung Neter, klan semacam ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka, bahkan di antara para binatang ilahi. Juga, di dalam tubuh 9 burung Neter, mengalir darah burung abadi. Burung yang tidak mati juga bisa dikategorikan di bawah klan Phoenix sampai batas tertentu. Faktanya, itu dianggap sebagai eksistensi paling menonjol di klan Phoenix. Tapi, karena jarang terlihat, reputasinya tidak melebihi burung Phoenix asli. Jadi, ketika 9 Neter merasakan tekanan burung Phoenix asli yang terkandung di dalam tubuh Mu Chen, wajahnya yang menawan menjadi sedikit aneh. Tubuh internal anak laki-laki ini benar-benar tidak kekurangan apapun. 9 Neter menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia untuk sementara berhenti terlalu memikirkan segalanya, fokus pada menenangkan pikirannya dan menunggu Mu Chen menyelesaikan kultivasinya. Namun, penantian ini berlangsung selama sebulan penuh. Di bagian dalam istana 9 Neter, langit dan bumi dicat dengan warna merah-merah. Melihatnya dari jauh, seolah-olah ada api yang menyala di awan, menampilkan pemandangan yang sangat spektakuler. Namun, 9 Neter saat ini sedang tidak berminat untuk memperhatikan pemandangan ini. Sebaliknya, dia melihat ke kolam batu dengan tatapan panik, karena ada berbagai suara menderu dan menderu yang datang dari dalamnya. Kolam darah terus mendidih. Di dasar kolam darah, Mu Chen duduk dengan menyilangkan kaki. Pada saat ini, banyak bayangan darah raksasa terbentuk di sekitar tubuhnya, melolong ke arahnya dengan gila. Bayangan darah sebenarnya terbentuk dari esensi darah binatang ilahi yang telah diserap dan disempurnakan Mu Chen. Esensi darah mengandung jejak keinginan masing-masing. Pada awalnya, Mu Chen mampu menekan mereka dengan bantuan dari Dragon Phoenix Pressure. Namun, karena Mu Chen menyerap lebih banyak esensi darah binatang ilahi, itu mulai bergabung untuk menentang tekanan naga Phoenix. Ini karena, Esensis merasa bahwa, jika mereka tidak melawan sekarang, maka sisa-sisa keinginan mereka mungkin akan hancur, mengakibatkan mereka terserap dan disempurnakan sepenuhnya. Harus dicatat bahwa kehendak dari esensi binatang ilahi ini merepotkan untuk ditangani. Ketika mereka bersatu untuk melawan Mu Chen, bahkan tekanan naga Phoenix di dalam tubuhnya merasa sulit untuk menang. Itulah mengapa, pada akhirnya, dia tidak dapat menyelesaikan tahap terakhir kultivasinya. Karena saya sudah berkultivasi hingga tahap ini,
bagaimana saya bisa membiarkan Anda semua merusak usaha saya? Mu Chen mencengkeram kedua tinjunya dengan erat, menarik napas dalam-dalam, lalu menguatkan tekadnya. Karena Anda semua ingin menggagalkan saya akan memberi Anda kesempatan. Begitu dia memiliki niat ini, sinar cahaya keemasan yang tersisa di sekitar tubuhnya segera mulai menyebar. Tanpa halangan sinar keemasan cahaya, 10 balok cahaya dari binatang ilahi segera melolong jahat, lalu terjun ke tubuh Mu Chen. Sinar darah segera menyebar keluar dari tubuh Mu Chen, sebelum menyebar juga ke seluruh tubuhnya. Saat Nine Nether melihat adegan ini, wajah menawannya langsung berubah. Dia telah membayangkan bahwa itu menyerap begitu banyak esensi darah binatang ilahi hanya akan berakhir dengan masalah. Mengaum, 9 Nether diam-diam khawatir, Mu Chen menguatkan dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk secara langsung mengaktifkan kekuatan tubuh naga Phoenix dan esensi darah naga Phoenix yang tersembunyi di dalam darah dan dagingnya. Sinar cahaya keemasan gelap yang megah menembus darah dan ototnya, tanpa ampun menekan cahaya darah. Kedua sinar cahaya itu berkarat satu sama lain dengan keras di dalam tubuh Mu Chen. Namun, karena berada di tubuh Mu Chen, ketika Mu Chen benar-benar melepaskan tubuh naga Phoenix dan esensi darah naga Phoenix, cahaya darah yang dibentuk oleh 10 binatang dewa mulai mundur, sedikit demi sedikit. Tentu saja, hasil ini secara langsung mengubah bagian dalam tubuh Mu Chen menjadi medan perang. Jika bukan karena tubuh naga Phoenix yang telah dibudidayakan Mu Chen, yang telah meningkatkan ketangguhannya, gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan itu akan merobek darah dan ototnya. Telan semuanya. Wajah Mu Chen pada saat itu memiliki ekspresi yang menyeramkan, karena rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Tapi, tidak ada sedikit pun keraguan dalam tatapannya. Dia berteriak keras di dalam hatinya, menyebabkan sinar keemasan tiba-tiba keluar. Cahaya keemasan menyerbu dengan anggun, sambil membunyikan teriakan naga dan burung Phoenix yang mengintimidasi. Di bawah dampak seperti itu, cahaya darah yang dibentuk oleh 10 binatang ilahi hancur berkeping-keping. Selama waktu itu, semua sinar darah diserap oleh simbol naga Phoenix yang terletak di dada dan punggung Mu Chen. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka. Dia bisa merasakan sesuatu yang bergetar di darah dan ototnya, tepat di dada dan punggungnya. Di dalam darah dan ototnya, rasanya seolah-olah ada sesuatu yang diam-diam pecah berkeping-keping, terbangun setelah inkubasi yang lama. Mengaum, sosok Mu Chen menyerbu dengan keras, melolong ke arah langit. Raungan itu terdengar seperti suara naga dan burung Phoenix. Sinar cahaya keemasan besar keluar dari tubuhnya. Itu bahkan merobek awan di langit. Nine Nether mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu, yang saat ini tercakup dalam cahaya keemasan. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan sedikit tekanan menyelimutinya. Ini bukanlah tekanan energi spiritual, tetapi tekanan yang hanya akan dilepaskan secara alami ketika dua binatang ilahi dengan kekuatan yang sama bertemu satu sama lain. Dia merasa seolah-olah Mu Chen saat ini adalah humanoid Divine Beast. Meteor Fall Alchemy. Cahaya keemasan antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Ketika cahaya keemasan benar-benar menghilang, tekanan yang berasal dari tubuh Mu Chen benar-benar lenyap juga. Ketika dia melihat ke bawah ke dadanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak heran. Terlihat di dadanya adalah naga asli berukuran mini yang berenang di bawah kulit Mu Chen. Naga itu tampak begitu nyata, seperti makhluk hidup. Itu benar-benar tampak seolah-olah ada naga asli yang terkandung di dalam tubuh Mu Chen. Wajah Mu Chen menunjukkan keterkejutan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa simbol naga asli akan berevolusi menjadi keadaan ini setelah aktivasi. Dia bahkan bisa merasakan samar-samar bahwa naga asli mini ini mengandung kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Tatapannya melembut saat dia membentuk niat samar ke arah naga mini asli. Naga asli mini kemudian benar-benar mengikuti niatnya dan dengan cepat berenang ke tinjunya. Dengan 5 jarinya digenggam erat, dia meninju. Mengaum. Ketika kepalan tinju keluar, seluruh langit dan bumi beresonansi dengan teriakan naga yang keras. Ruang di depan langsung hancur menjadi celah yang jelas oleh pukulan Mu Chen yang sangat santai. Ses. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas ringan di mulut udara dingin. Pukulan itu lagi-lagi biasa saja, dan dia hanya menggunakan naga mini itu sedikit. Tidak pernah dia mengira bahwa itu akan melepaskan kekuatan destruktif yang begitu mengejutkan. Setelah mengaktifkan Dragon Phoenix Real Spirit, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sua, sosok 9 Nether muncul di depan Mu Chen.
Dengan keheranan, dia melihat naga mini asli yang berenang kembali ke dada Mu Chen sementara alisnya sedikit terangkat. Dia juga memiliki konstitusi binatang ilahi, jadi dia samar-samar bisa merasakan aura agung yang terpancar dari naga asli mini. Itu berasal dari garis keturunan paling asli dari naga asli. Mu Chen merasakan naga asli berenang di dadanya, lalu dengan sedikit perubahan ekspresi dia memberitahu 9 neter, serang aku sekali. 9 neter memberikan pandangan mencurigakan pada Mu Chen tetapi tidak menanyainya lebih jauh. Dia menjentikkan jari-jarinya yang panjang, dan sepotong kain tajam menyapu horizontal seperti lampu listrik, menembak ke arah dada Mu Chen secepat kilat. Menghadapi serangan 9 neter, Mu Chen tidak mengambil sikap defensif. Bahkan energi spiritual di permukaan tubuhnya dibuang, membiarkan kain dengan energi spiritual tersebut menghancurkan tubuhnya. Swoosh! Namun, saat kain itu menyentuh tubuh Mu Chen, naga asli yang berenang di sekitar dadanya mengeluarkan teriakan yang dalam dan bernada rendah. Kemudian ia membuka mulutnya dan menelan kain itu sekaligus. Setelah menelan kain itu dengan energi spiritual, roh naga asli hanya gemetar sekali sebelum pulih dan dengan tenang berenang di bawah kulit Mu Chen lagi. 9 neter menyaksikan apa yang terjadi dan tentu saja terkejut. Mu Chen di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan mulutnya dan tertawa. Jiwa naga asli ini tidak hanya memberinya kekuatan yang sangat besar tetapi juga memiliki kemampuan perlindungan pemilik. Kekuatan pertahanan yang kuat mungkin tidak akan kalah bahkan dari Dragon Phoenix Golden Armor. Jika Mu Chen memanggil Dragon Phoenix Golden Armor lagi, bersama dengan kekuatan pertahanan tubuhnya sendiri, menyerangnya dengan penuh arti dengan 3 lapisan pertahanan ini akan menjadi tantangan bahkan untuk penguasa kelas 5. Jika dia berhasil mengaktifkan Dragon Phoenix True Spirit selama pertempuran dengan Kyutain sebulan yang lalu, dia tidak akan dipaksa bersembunyi di dalam tubuh surgawi yang berdaulat untuk mengatur arah spiritual untuk serangan balik. Apa yang telah kamu kembangkan? 9 neter akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Mu Chen sekarang lebih terlihat seperti binatang ilahi daripada dia. Mu Chen tertawa hampa. Dia tidak menyembunyikan apapun dari 9 neter dan memberitahunya tentang Dragon Phoenix Scripture. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mu Chen, 9 neter merasa sedikit terdiam. Tapi dia segera mengerutkan alisnya sambil menatap roh naga asli yang berenang di sekitar dada Mu Chen dan berkata, jika kamu pernah bertemu seseorang dari klan naga dan Phoenix di masa depan, jangan biarkan mereka menemukan bahwa tubuhmu berisi yang asli, roh naga Phoenix asli. Mengapa klan naga dan klan Phoenix dianggap sebagai salah satu klan teratas di antara klan binatang ilahi? Kekuatan mereka setara dengan klan dewa primordial yang telah bersembunyi di pengasingan total. Naga Phoenix asli dianggap sebagai sosok yang berdiri di puncak tertinggi dalam 2 klan ini. Jadi, jika mereka menemukan bahwa tubuhmu mengandung roh Phoenix naga asli, mereka mungkin mengambil tindakan secara tidak wajar dengan mengekstraknya secara paksa darimu, kata 9 neter. Ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Dia jelas tidak berpikir bahwa klan naga dan klan Phoenix tidak akan masuk akal sejauh itu. Namun, untungnya, naga nyata Phoenix asli di dalam tubuhnya saat ini terlalu lemah, jadi itu seharusnya tidak menarik perhatian klan naga dan klan Phoenix. Adapun saat roh Phoenix nyata naga nyata telah dibudidayakan ke tingkat tertinggi, Mu Chen pada saat itu tidak akan lagi menjadi karakter kecil yang bisa ditindas siapapun. Aku akan mencatatnya. Mu Chen mengangguk. Wajah menawan 9 neter menjadi sedikit rileks. Tepat ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara bel yang keras yang terdengar di seluruh Daluotian. Bel itu terdengar mendesak dan membawa aura pembunuh. Ketika Mu Chen dan 9 neter mendengar suara bel, pandangan mereka menjadi lebih fokus sebelum melihat ke arah bagian dalam Daluotian. Mereka tahu bahwa ini adalah bel yang menandakan dimulainya pertemuan antara berbagai penguasa. Pada saat yang sama, itu juga menandai dimulainya perang. Perang akan segera dimulai. Aula utama Daluotian. Aula utama memiliki suasana yang berat. Dominator dari Daluo, pangeran ketiga, 10 bangsawan, dan bahkan para penguasa dari kelompok bawahan dengan kekuatan yang relatif lebih kuat semuanya berkumpul di dalam aula utama. Tingkat standar ini dianggap yang tertinggi di benua Daluotian. Jelas terlihat betapa seriusnya benua Daluotian tentang perang perburuan besar. Menggunakan kecepatan penuh bukanlah pernyataan yang meremehkan. Mu Chen duduk di kursi batu di aula utama. Di sebelah kanannya adalah 9 neter, dan di sepanjang jalan ke atas adalah berbagai raja yang tersisa.
Di tempat yang lebih tinggi adalah Pangeran Ketiga dan Mandela, yang mengabaikan seluruh tempat dari posisi tertinggi. Terakhir kali dia berpartisipasi dalam pertemuan para bangsawan ini, Mu Chen hanya bisa mengikuti Nine Nether, berdiri di belakangnya seperti pengawalnya. Namun, karena dia sekarang telah berhasil menjadi salah satu penguasa di benua Daluotian, dia layak mendapatkan perlakuan yang sama. Di dalam aula utama, suasananya berat dan menyedihkan. Di kursi utama, Mandela berdiri di titik tertinggi, memandang semua orang. Sebuah suara lembut berkata terus terang, 7 hari dari sekarang, badai energi spiritual medan perang Meteor Fall akan jatuh ke kondisi terlemahnya. Pada saat itu, perang perburuan besar secara resmi akan dimulai. Petik 2. Meskipun semua orang sudah siap, ketika mereka mendengar pidato ini, tatapan mereka masih bergetar. Menghadapi perang kejam seperti perang perburuan besar, bahkan jika mereka adalah kekuatan tertinggi di benua utara Daluotian, mereka masih tidak bisa meremehkan orang lain. Mandela melambaikan tangan kecilnya dan cahaya spiritual segera bergegas keluar untuk membentuk peta cahaya energi spiritual yang besar dan rumit di udara. Melihat geografi, itu adalah medan pertempuran Meteor Fall di peta itu. Namun, sebagian besar peta itu milik wilayah gelap, yang mungkin berada di lokasi yang tidak diketahui. Karena keberadaan badai energi spiritual medan perang Meteor Fall, setiap kali dibuka, lanskap di dalamnya akan mengalami perubahan yang signifikan. Dengan demikian, peta sebelumnya yang kita kenal kemungkinan besar akan kehilangan fungsinya. Saat memasuki medan pertempuran Meteor Fall, lanskap geografis akan bergantung pada penjelajahan Anda sendiri. Tentara benua Daluotian kita akan masuk dari wilayah barat laut medan pertempuran Meteor Fall. Setelah masuk, tentara akan tersebar di sekitar. Masing-masing dari kalian akan memimpin pasukan ke bagian dalam Meteor Fall Battlefield untuk mencari relik dan merebut Meteor Fall Alchemy. Petik 2. Meteor Fall Alchemy. Mu Chen ingin tahu tentang ini. Rupanya, istilah Meteor Fall Alchemy tidak dikenalnya. Karena kondisi khusus Meteor Fall Battlefield, setiap master yang jatuh ke dalam akan mendapatkan sovereignty mereka dimurnikan oleh angin selama berabad-abad. Ini akhirnya akan membentuk apa yang disebut alkimia Meteor Fall. Alkimia Meteor Fall ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, dan merupakan objek penting untuk menghancurkan harta karun rahasia bumi. Suara 9 Nether dengan lembut ditransmisikan dari samping untuk menjernihkan kebingungan Mu Chen. Harta karun kedaulatan bumi ada di tempat-tempat di mana penguasa duniawi mati. Namun, tempat kematian dari level master tersebut disembunyikan dengan sangat rahasia. Juga, mereka dilindungi oleh jajaran Meteor Fall Battlefield di mana bahkan penguasa bumi tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Satu-satunya solusi adalah menggunakan Meteor Fall Alchemy untuk memecahnya karena energi dalam Meteor Fall Alchemy berasal dari sumber yang sama dengan Meteor Fall Battlefield. Jadi, merebut Meteor Fall Alchemy adalah langkah pertama dan terpenting dari perang perburuan besar. Setiap parti akan bertarung untuk merebut Meteor Fall Alchemy. Untuk menggunakan kecepatan tercepat untuk merebut alkimia Meteor Fall terbanyak, membelah menjadi kelompok-kelompok kecil adalah satu-satunya cara. Jika tidak, pasukan besar yang menyapu ke satu arah hanya akan menyia-nyiakan kekuatan kita jika tidak perlu. Petik 2. Mu Chen memijat dahinya dan tersenyum pahit. Perang berburu besar ini benar-benar merepotkan. Karena alkimia Meteor Fall ini sangat penting, persaingan di kemudian hari akan menjadi sangat brutal. Murid emas Mandala memandang ke 10 raja saat dia berkata dengan suara yang dalam, setelah kita memasuki medan pertempuran Meteor Fall, Pangeran Ketiga dan saya akan pergi ke bagian dalam medan perang untuk mencari harta karun rahasia duniawi. Oleh karena itu, misi merebut alkimia Meteor Fall akan diteruskan kepada kalian semua. Saya tidak peduli bagaimana Anda biasanya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya, tetapi kali ini, saya berharap semua orang dapat mengesampingkan rasa terima kasih, dendam, dan perbedaan untuk saling membantu. Anda tidak dapat bergantung pada kekuatan individu untuk membawa cukup Meteor Fall Alchemy ke pertemuan kita. Dan tanpa alkimia Meteor Fall yang cukup, kita tidak akan memiliki metode lain untuk memecah harta rahasia penguasa bumi. Pada saat itu, praktis kami akan gagal, dan Anda semua harus tahu harga yang harus dibayar untuk itu. Tahap merebut Meteor Fall Alchemy ini harus bergantung pada kekuatan kolektif Anda karena pada saat itu, saya sendiri, dan bahkan Pangeran Ketiga tidak akan dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Anda semua.
Kami perlu memantau kekuatan tingkat tertinggi dari pihak lain untuk mencegah mereka menyerang Anda. Petik 2. Murid emas Mandela mengeluarkan tekanan dan aura yang sangat besar, dan semua bangsawan yang melihat mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan hormat. Mandela melihat situasinya, melambaikan tangan kecilnya, dan 10 aliran sinar cahaya keluar, mendarat di depan 10 bangsawan. Sinar cahaya menyebar menjadi 10 cermin perunggu hijau. Di setiap cermin, ada cahaya spiritual yang berkedip. Ini adalah cermin yang terpesona. Saat menghadapi bahaya besar, teteskan darah segar Anda ke salah satunya. Orang lain akan dapat merasakan lokasi Anda dari ini dan melanjutkan untuk memberikan bantuan. Pada saat itu, pertemuan juga akan diinformasikan melalui cermin ini. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk ketika mereka menerima dan menyimpan cermin yang terpesona. Setelah Mandela menyelesaikan pengarahannya, dia berdiri. Apa yang tampak seperti tubuh kecil mengeluarkan tekanan yang menyebabkan semua master tidak berani menatapnya. Mata emas itu memiliki perasaan yang agung bagi mereka. Kemudian, agar Daluotian tetap menjadi puncak wilayah utara setelah perang perburuan besar ini. Semuanya, ayo bertarung. Di dalam aula utama, semua master berdiri dengan tatapan penuh gairah di mata mereka dan semangat juang yang tinggi. Pertarungan.